Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada kesempatan hari ini ya, saya akan menyampaikan ya tentang pajak penghasilan pasal 25 dan PPh final nanti ya. Baik ya, ini slide saya udah tampil ya. Udah Pak. Sudah, Pak. Baik ya, pajak penghasilan pasal 25. Ya, ini adalah dasar hukumnya di pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya, kemudian Cap 537 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 215 tahun 2018. Nah, pajak penghasilan pasal 25 ini ya, ini adalah mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan. Jadi besarnya angsuran pajak ya. Jadi ini kuncinya adalah angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan. Ya. Nah, jadi ini kalau masih ingat ya di awal perkuliahan, yaitu ada bahwa dalam penagihan pajak, yaitu atau kewajiban pembayaran pajak itu ada yang real dan fiktif ya. Nah, real itu artinya pajak dibayar pada saat terutang ya. Nah, sedangkan fiktif itu dibayar berdasarkan perkiraan, gitu ya. Nah, itu adalah ada dua teori ya di dalam pemungutan pajak. Nah, PPh pasal 25 ini dia menganut di pajak yang bersifat perkiraan atau fiktif ya. Jadi bersifat perkiraan karena pajak penghasilan ini kan sifatnya terutang pada akhir tahun pajak ya. Jadi kalau misalnya tahun pajak tahun 2020 ya atau tahun 2021 ya, misalnya sekarang ya, maka pajak penghasilan itu terutang ya setelah akhir tahun. Gitu ya, setelah akhir tahun tutup buku. Ya, jadi pada saat tutup buku laba ruginya wajib pajak ya perusahaan itu bisa dihitung ya, atau kalau dia orang pribadi semua penghasilan yang diperoleh selama tahun yang bersangkutan ya tahun 2021 bisa dihitung. Nah, kemudian dihitunglah pajaknya ya dan kemudian terutang gitu ya. Jadi pajak itu baru dihitung setelah memperoleh semua penghasilan pada tahun yang bersangkutan ya. Nah, kemudian jadi harusnya terutang pada akhir tahun. Nah, tapi pasal 25 ini mengatur tentang angsuran. Nah, sehingga meskipun belum terutang, gitu ya, meskipun pada akhir tahun 2021 ini belum terjadi atau belum berakhir, ya. Nah, tetapi pada bulan-bulan ya setiap bulan pada tahun 2021 ya itu ada kewajiban untuk membayar angsuran pajak penghasilan, ya, yaitu yang diatur di pasal 25. Ya, jadi Januari, Februari, Maret, ya seterusnya ya setiap bulan sampai nanti pada bulan Desember. Ya, nah ini jadi menganut teori pemungutan yang fiktif ya, jadi bersifat angsuran ya atau perkiraan. Jadi itu sendiri masih perkiraan, kan merupakan pajak yang final ya, selesai. Maksudnya bukan pajak bersifat final, tapi bukan selesai perhitungan pajak terutang, tetapi ini baru perkiraan bahwa tahun 2021 nanti akan membayar pajak sejumlah yang diangsur dari Januari sampai Desember. Oke ya, nah itu jadi itu adalah konsep dari pajak penghasilan pasal 25. Nah, kemudian kenapa diterapkan ya PPh pasal 25 ini gitu ya. Nah, ini adalah untuk mengakomodir
ya azas pemungutan convenience to pay, ya, yaitu adanya pembayaran di muka ya atas pemungutan pajak secara fiktif ya berupa angsuran PPh pasal 25 setiap bulan. Ya, jadi kita bisa membayangkan ya pajak itu jadi meskipun terutangnya ya jadi konsep dari convenient to pay ini ya kenyamanan di dalam melakukan pembayaran ya. Misalnya kita bayangkan kalau misalnya pada tahun 2021 nanti misalnya dia memiliki pajak terutang sebesar 12 juta gitu ya. Nah, tentu ketika pada hakikatnya dia terutang pada setelah lewat akhir tahun pajak gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada PPh pasal 25 ya maka pada akhir tahun pajak dia harus membayar sebesar 12 juta gitu ya. Jadi kalau tidak ada PPh pasal 25 pada akhir tahun ya dia harus membayar sejumlah 12 juta. Ya ini katakanlah bagi wajib pajak ini merupakan jumlah yang cukup besar ya sangat. Ya misalnya dia punya penghasilan ya katakanlah misalnya sebulan misalnya 15 juta gitu ya, kemudian dia harus mengeluarkan tiba-tiba pada akhir Desember itu sebesar 12 juta. Nah, ini tentu menjadi tidak nyaman gitu ya bagi wajib pajak ya karena merasa berat ya dibandingkan dengan penghasilannya pada saat itu. Nah, sementara itu yang pertama, yang kedua ya sementara itu sebenarnya kalau wajib pajak ini adalah melakukan katakanlah penjualan gitu ya, berbisnis gitu ya, maka sebenarnya bisnis ini kan berputar, Januari berputar, Februari dan seterusnya berputar. Nah itu kan sebenarnya sudah ada penghasilan yang dimiliki, gitu ya. Nah tentu ini penghasilan ini kan sebenarnya katakanlah dia secara interim gitu ya, secara sementara itu kan dia sudah punya misalnya bulan Januari dia kira-kira punya income sekian, punya penghasilan sekian. Bulan Februari punya penghasilan sekian. Nah, jadi ketika ada penghasilan itu pajaknya langsung dibayar. Ya. Kalau misalnya pada saat itu dia tidak melakukan pembayaran pajak, ya maka mungkin dia akan terpakai dana itu untuk operasional yang lain. Ya, sehingga nanti ketika akhir tahun merasa tiba-tiba jumlah pajak yang harus dibayarkan sangat besar. Ya. Nah ini jadi ini adalah menganut atau mengimplementasikan azas yang sifatnya kenyamanan atau kemudahan bagi wajib pajak. Gitu ya. Kemudian dapat meringankan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban pajak di akhir tahun. Ya, jadi ini bisa meringankan ya, karena kan dicicil. Ya, Januari 1 juta, Februari 1 juta, Maret 1 juta, sehingga pada akhir tahun nanti ya itu jumlah pelunasannya tidak terlalu besar. Ya. Kemudian yang ketiga, ya negara diuntungkan dengan adanya pemasukan kas bulanan untuk pembiayaan negara. Ya, jadi ini juga dari sisi keuangan negara, ya maka ini menjadi pemasukan awal. Jadi tidak menunggu wajib pajak ya. Kalau kita bayangkan sekarang kewajiban pajak tahun 2021, ya itu nanti baru kurang lebih dibayar pada Maret dan April tahun berikutnya, ya tahun 2022. Nah, sehingga yang tahun sekarang ini mengandalkan dari penerimaan tahun sebelumnya, ya. Nah, atau ya intinya itu adalah nanti kan menumpuk ya, gitu ya. Jumlahnya itu kan kalau misalnya tidak ada angsuran, ya jumlahnya juga akan menumpuk di bulan-bulan tertentu atau di bulan-bulan jatuh tempo. Ya, nah ini jadi dari sisi keuangan negara, ya pemerintah atau negara diuntungkan karena ada pemasukan kas yang sifatnya bulanan untuk pembiayaan pemerintah. Kemudian dari sisi wajib pajak, ya angsuran tersebut merupakan kewajiban yang memiliki konsekuensi sanksi. Nah, jadi meskipun awalnya ini adalah sifatnya angsuran dan bersifat fiktif ini ya, bersifat perkiraan gitu ya. Nah, tetapi apabila wajib pajak tidak melaksanakan, ya ini akan diberikan sanksi ya karena ini menjadi sebuah kewajiban ya perhitungan angsuran ini menjadi sebuah keharusan ya menjadi sebuah kewajiban
Nah, sehingga apabila wajib pajak tidak melaksanakan, ya dia akan dikenakan sanksi. Jadi meskipun konsep di pajak penghasilan ini adalah nantinya, oh kan nanti terutangnya di akhir tahun pajak, ya konsep pajak penghasilan konsep pajak penghasilan di akhir tahun pajak gitu ya, tetapi kemudian PPh pasal 25 ya melalui undang-undang ya PPh pasal 25 ini kemudian dijadikan sebuah kewajiban. Kemudian yang selanjutnya angsuran PPh pasal 25 merupakan kredit pajak terhadap PPh yang tetap. Nah, jadi PPh 25-nya ini meskipun sudah dibayar di awal dia tidak hilang ya, tetapi menjadi bagian dari pembayaran ya. Makanya konsepnya tadi di sini adalah angsuran. Gitu ya. Jadi ini angsuran ya. Jadi belum tahu ya kewajiban jumlah kewajiban pajaknya nanti PPh terutangnya berapa kan belum tahu. Ya sampai sekarang nih untuk tahun 2021 ya belum ada perusahaan yang tahu ya karena kita tidak tahu ini tinggal 1 bulan ya tahun 2021 apa yang terjadi apakah penjualan tinggi, penjualan rendah, ada biaya tambahan dan sebagainya ya. Nah, tapi apa yang di eh, PPh pasal 25 ini dia merupakan kredit pajak ya dan nanti mengurangkan jumlah PPh terutang yang dihitung real setelah berakhirnya tahun pajak. Kemudian ini hanya berlaku bagi wajib pajak badan ya dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Ya, jadi hanya berlaku bagi WP badan. Ya, wajib pajak badan ini bisa dipastikan dia ada angsuran PPh pasal 25. Ya, kecuali nanti hal-hal tertentu ya. Secara umum ini berlaku bagi wajib pajak badan. Kemudian juga wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha atau pekerjaan bebas. Jadi kalau dia karyawan maka tidak ada PPh pasal 25. Ya, jadi kalau pekerjaan karyawan dia tidak ada PPh pasal 25 atau yang lain ya. Mungkin kalau dia passive income ya nggak ada juga ya. Ya, sifatnya hanya mendapatkan penghasilan final ya, apalagi memperoleh penghasilan final dari dividen, dari deposito, dari sewa properti misalnya gitu ya. Nah, ini tidak memiliki kewajiban PPh pasal 25. Jadi hanya yang memiliki usaha dan melakukan pekerjaan bebas. Nah, bagaimana cara perhitungan PPh pasal 25 ya? Nah, perhitungannya ya adalah PPh terutang pada SPT tahun lalu. Nah, jadi kalau kita mau menghitung angsuran PPh pasal 25 misalnya ini tahun 2021 ya sekarang ya misalnya tahun 2021 ya maka dasarnya adalah PPh terutang pada SPT tahun 2020 ya atau tahun lalu ya. Nah, jadi ini dasarnya adalah PPh terutang tahun sebelumnya ya. Kemudian dikurangi dulu dengan PPh yang dipotong atau dipungut di dalam negeri dan di luar negeri. Ya, jadi ada PPh 21 ya misalnya dia sebagai pekerjaan bebas ya pekerjaan bebas maka dia dipotong ketika dia mendapatkan penghasilan dia dipotong PPh pasal 21. Nah, itu boleh dikurangkan. Gitu ya. Kemudian mungkin dia bertransaksi eh, dipotong PPh pasal 22 itu dikurangkan dulu ya. Ini jadi sifatnya yang PPh pemotongan dan pemungutan. Yaitu dikurangkan dulu ya karena merupakan keharusan di dalam sebuah transaksi bisnis atau PPh 23 ya. Atas kalau orang pribadi misalnya atas bunga ya atau atas jasa ya kalau badan. Kemudian juga PPh 24 ya pasal 24 yaitu yang terutang di luar negeri ini juga dikurangi terlebih dahulu. Nah, baru kemudian hasilnya ya jadi PPh terutang pada SPT tahun yang telah dipotong dalam negeri dan luar negeri lalu dibagi dengan 12. Ya, nah itu adalah itu adalah jumlah yang harus dibayar setiap bulan ya atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak ya. Ini kalau seandainya wajib pajaknya tidak memulai kewajiban pajaknya di awal Januari ya barangkali ya atau selesai tidak dari Januari tapi tidak selesai di Desember. Jadi itu
seperti itu ya. Jadi cara perhitungannya dibagi 12. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini pajak mempunyai asumsi ya bahwa atau undang-undang ya, undang-undang pajak ini memberikan asumsi bahwa paling tidak menurut perkiraan itu minimal wajib pajak itu akan mempunyai penghasilan yang sama dengan tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, itu normalnya seperti itu. Ya. Ya, meskipun dalam prakteknya bisa lebih tinggi, bisa lebih kurang, gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Nah, kemudian perhitungan PPh pasal 25 tersebut yang di atas ini, ya. Nah, ini tidak berlaku bagi wajib pajak baru, ya. Kenapa wajib pajak baru? Nggak ada, SPT tahun lalu belum ada, gitu ya. SPT tahun lalu belum ada. Ya, jadi itu tidak berlaku. Kemudian untuk perbankan, ya perbankan juga tidak berlaku. Ya, dia punya cara perhitungan tersendiri. BUMN dan BUMD juga punya cara perhitungan tersendiri. Wajib pajak go public ya juga punya cara perhitungan sendiri. Kemudian wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Ya mungkin kalau masih ingat pengusaha tertentu wajib pajak yang mempunyai beberapa outlet gitu ya. Wajib pajak retail yang mempunyai beberapa outlet. Oke ya. Jadi ini adalah dikecualikan dari cara perhitungan seperti ini ya. Ya, dibagi 12. Oke, kemudian ini misalnya contohnya SPT PPh orang pribadi ya pada tahun 2019 ya atas nama Tuan Amir menunjukkan besarnya pajak penghasilan terutang sebesar 60 juta. Jadi PPh ya, ini sudah PPh terutang. Ya sudah ada PPh terutang 60 juta, PPh 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja ada 10 juta. Kemudian dia juga dipungut PPh pasal 22 4 juta. Kemudian dia dipotong PPh pasal 23 4 juta. Dan kemudian pajak luar negeri atau PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah sebesar 6 juta. Ya, jadi ini jumlah yang dipotong ya, dipotong oleh pihak ketiga. Nah, berapakah PPh pasal 25 pada tahun 2020? Ya, ini Nah, ini kita lihat cara perhitungannya. PPh terutang tahun 2019 ya 60 juta. Ya. Kemudian dikurangi dulu dengan pajak yang dipotong atau dipungut. Ya, di sini ada 21 10 juta, 22 4 juta, 23 dan 24 6 juta. 23 4 juta dan 24 6 juta ya. 10 4 4 6. Totalnya adalah 24 juta. Nah, dasar perhitungan PPh 25 tahun 2020 adalah 60 juta dikurang dengan 24 juta sama dengan adalah 36 juta. Ini adalah dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2020. Berapa besarnya PPh pasal 25 tahun 2020 yang harus dibayar setiap bulan? Ya, maka 36 juta dibagi dengan 12. Oke, ini ya. Ini dipotong ya, kemudian dibagi dengan 12. Ya, jadi itu adalah PPh pasal 25 yang harus dibayar pada tahun 2020. Oke ya, mudah ya. Nah, ini jadi adalah seperti ini cara perhitungan PPh pasal 25. Oke ya. Nah, namun demikian ya ada beberapa kondisi. Nah, ini gitu ya. Nah, ini yang tambahannya adalah ada beberapa kondisi di mana PPh pasal 25 ini ada hal-hal tertentu, ya ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, ada kondisi tertentu. Ya, kalau misalnya hanya hanya ada pasal PPh terutang tahun lalu dikurangi pemotongan dan pemungutan, sudah ya mudah ini hanya seperti ini saja. Nah, tetapi ternyata kondisi wajib pajak itu sangat kompleks ya. Ya, sangat kompleks. Yang pertama kondisi tertentu ya adanya kompensasi kerugian. Ya, ada kompensasi kerugian. Jadi tahun misalnya
Bagaimana kalau tahun 2019 ada kompensasi kerugian? 60 juta ini setelah dikurangi dengan kompensasi kerugian, gitu ya. Ya, tahun 2019 ini adalah misalnya 60 juta, ini sudah dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, sementara kompensasi kerugian tersebut sudah habis di tahun 2019. Tahun 2020 sudah tidak ada lagi kompensasi kerugian. Gitu ya. Nah, ini tentu harus ada adjustment. Gitu ya. Harus ada adjustment karena tidak ada pengurang lagi kompensasi kerugian. Ya, nanti kita lihat cara perhitungannya. Kemudian terdapat penghasilan yang tidak teratur. Ya, penghasilan tidak teratur, misalnya PPh terutang ini karena pada tahun tersebut wajib pajak menjual aset misalnya gitu ya. Nah, asetnya dijual kemudian mendapatkan keuntungan karena penjualan aset. Nah, sehingga dapatlah dia dihitunglah kemudian PPh terutangnya menjadi 60 juta. Tapi pada tahun berikutnya tahun 2020 kan tidak ada penjualan aset lagi. Gitu ya. Nah, tentu PPh terutangnya tidak sebesar 60 juta. Ya, mungkin dia akan turun tahun berikutnya. Gitu ya. Nah, tentu ini harus dilakukan adjustment atau penyesuaian ya. Tidak dimasukkan gitu ya. Jadi penghasilan tidak teraturnya jangan dimasukkan, jadi dikeluarkan ya di dalam menghitung PPh terutang. Ya, PPh terutang bukan menghitung PPh terutang ya. Dalam menghitung dasar perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini. Kemudian sebelum batas waktu penyampaian SPT atau ada perpanjangan SPT. Jadi misalnya kalau kita tahun 2020, 2021 nanti gitu ya. Nah, kan angsuran tahun 2022-nya itu bulan Kok Januari takut? ya. Kok harus Ya, angsuran PPh pasal 25 pada bulan Januari ya, pada bulan Januari berapa? Karena perhitungan pajaknya kan belum selesai. Ya, mungkin bulan Januari belum lapor pajak, bulan Februari belum lapor pajak untuk PP badan ya. Bulan Maret belum lapor pajak. Dia baru lapor pajak katakanlah tanggal 30 April. Ya. Nah, sehingga bulan Januari, Februari, Maret itu berapa jumlahnya? Gitu ya. Nah, ini sebelum waktu penyampaian SPT. Atau dia perpanjangan SPT, terlambat menyampaikan SPT. Ya, April kemudian dia terlambat baru bulan Juni. Ya. Nah, ini bagaimana cara perhitungan. Kemudian WP melakukan pembetulan SPT. Ya, jadi sudah tahun misalnya bulan April dia menyampaikan SPT, kemudian bulan Juni dia melakukan pembetulan. Nah, gitu ya. Nah, ini bagaimana dengan PPh pasal 25. Ya. Kemudian terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal. Ya, asumsinya undang-undang pajak ini mengasumsikan wajib pajak mempunyai penghasilan yang sama, sehingga bayar pajaknya kurang lebih hampir sama. Nah, tetapi setelah kemarin misalnya kondisi COVID, ternyata usahanya drop, ya turun sangat jauh, nah, sehingga terjadi perubahan keadaan usaha wajib pajak, turun sangat jauh. Nah, ini tentu nanti jadi kebanyakan gitu ya, bayar pajaknya akan kelebihan ya apabila tidak dilakukan penyesuaian. Oke ya. Kemudian bagaimana apabila terjadi lebih bayar? Ya, jadi wajib pajaknya bukannya sudah mendapatkan PPh terutang, tapi kemudian ada ya, jadi kemudian yang selanjutnya adalah terdapat penerbitan surat ketetapan pajak. Ya, jadi di tahun berjalan kemudian ada SKP surat ketetapan
pajak yang menyebabkan ya pajaknya itu bisa saja pajak penghasilannya lebih tinggi atau bisa saja pajak penghasilannya lebih lebih rendah. Oke ya, jadi ini kedengeran ya? Baik ya. Nah, ini adalah hal-hal tertentu yang eh, menyebabkan tidak bisa diterapkan dengan cara yang biasa seperti ini ya, seperti rumus awal. Kemudian juga ada eh, hal tertentu yang lain itu adalah adanya wajib pajak, tadi sudah ya, wajib pajak baru ya. Ya, ini wajib pajak baru di awal tadi ya. Nah, ini ya misalnya dalam hal wajib pajak baru, kemudian orang pribadi pengusaha tertentu. Ya, ini sudah ada tarifnya ya, 0,75%. Ya, kalau wajib pajak baru nanti di bagian akhir akan saya jelaskan. WP orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Ya, jadi untuk WP orang tertentu dia pembayarannya fix ya, 0,75%. Nah, ini contoh bagaimana ketika perusahaan mengalami kompensasi kerugian. Ya, maka penghasilan dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 ya ini adalah penghasilan tahun 2019 ya setelah dikurangi dengan sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya. Ya. Nah, jadi penghasilan tahun 2019 yang tadi ya kalau ini. Nah, ini misalnya tahun 2019, kemudian kita cek dulu masih ada nggak kompensasi kerugian yang bisa dipakai pada tahun 2020. Ya, kita cek dulu ada nggak yang bisa dipakai. Ya, kalau kalau misalnya ada bisa dipakai, yang bisa dipakai 100 juta, ya berarti dia tidak ada angsuran. Gitu ya. Tapi kalau yang bisa dipakai 20 juta, nah maka PPh terutangnya dikurangi dulu dengan 20 juta. Oke ya. Ya, jadi cek dulu apakah ada sisa kerugian yang masih dapat dikompensasi ke tahun pajak berikutnya. Apabila sisa kerugian habis dikompensasikan dengan penghasilan neto atau merupakan tahun pajak terakhir, maka angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan PPh terutang tanpa memperhitungkan kompensasi. Nah, itu ya. Jadi kalau tahun 2019 60 juta, tahun 2020 sudah tidak ada kompensasi lagi. Sudah, itu yang digunakan. Ya, tapi kalau masih ada kompensasi, maka kurangi dulu dengan kompensasi yang bisa digunakan tahun 2020. Nah, apabila penghasilan itu lebih kecil dari sisa kerugian yang masih dapat dikompensasikan, maka PPh 25 nihil. Ya, jadi kalau tadi ya 60 juta, ternyata ada kompensasi kerugian 70 juta, sudah. Berarti tidak ada PPh pasal 25. Ya, contohnya penghasilan PTA 120 juta, sisa kerugian tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan ada 150 juta. Ya. Nah, maka sisa kerugian yang belum dikompensasikan tahun 2019 adalah 30 juta. Ya, nah berarti yang 30 juta ini yang bisa digunakan untuk mengurangi 120 juta. Ya, jadi perkiraan PPh terutang tahun 2020 120 juta dikurangi dengan 30 juta. Ya, nah, kemudian dikalikan dengan tarif PPh badan. Ya, ini misalnya masih tarif 25% ya. 22.500.000 kemudian dibagi dengan 12. Oke ya, ini disesuaikan aja ya.
Sekarang 22%. Oke ya, nah ini jadi yang terutang pada tahun yang harus diangsur pada tahun 2020 ya ini adalah sebesar 1.600.000. Oke ya. Ya cukup jelas ya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung bertanya ya. Karena ini perhitungan. Kemudian apabila ada penghasilan yang tidak teratur. Ya, penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan pasal 25 adalah total penghasilan tahun 2019 dikurangi dengan penghasilan yang tidak teratur. Ya, jadi kurangi dengan penghasilan yang tidak teratur, kurangi lagi. Ya, dikurangi dulu. Jadi misalnya keuntungan selisih kurs, utang piutang atau keuntungan karena pengalihan harta. Ya, laba karena penjualan aktiva tetap ya misalnya ya. Nah, ini misalnya tahun 2019 wajib pajak X mempunyai penghasilan dari usaha total 150 juta dan diantaranya terdapat penghasilan tidak teratur 90 juta. Ya, jadi maka angsuran PPh tahun 2020 adalah ya, jadi 1.100.000 ya dengan tarif 22. Baik ya. Karena azan di sini ya, saya rehat dulu ya. Baik ya. Jadi ini pas pajak penghasilan angsuran PPh pasal 25 ya. Dalam hal ada penghasilan yang tidak teratur ya. Jadi dikurangkan dulu dari PPh terutang di tahun sebelumnya. Kemudian ya sebelum batas waktu penyampaian SPT ya atau terdapat perpanjangan SPT. Jadi dalam hal bulan ya karena SPT tahunan kan disampaikan tadi bulan Maret dan April ya, Maret untuk orang pribadi, April untuk badan ya pada tahun pajak berikutnya. Sehingga ada yang kosong di bulan Januari Februari ya untuk orang pribadi dan Januari Februari Maret untuk untuk badan ya. Nah, maka jumlah angsuran PPh pasal 25 ya adalah sama dengan ya angsuran PPh pasal 25 adalah sama dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Ya, jadi sama dengan bulan terakhir tahun pajak sebelumnya. Jadi bulan terakhir di tahun pajak sebelumnya adalah bulan Desember ya apabila periode tahun pajaknya adalah Januari Desember ya karena bisa saja tahun pajaknya itu berbeda ya misalnya Juli sampai Juni atau April sampai Maret ya di undang-undang disebutkan sama dengan angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak. Nah, apabila SPT disampaikan melewati batas waktu, jadi yang seharusnya misalnya disampaikan bulan April, ternyata April belum disampaikan, ya katakanlah disampaikan bulan Juni. Nah, maka angsuran PPh pasal 25 ya adalah sama dengan jumlah angsuran PPh pasal 25 bulan terakhir tahun pajak sebelumnya ya dan bersifat sementara. Jadi ini sama dengan bulan Desember tadi ya. Jadi dilanjutkan aja ya Januari, Februari, Maret, April itu disamakan terus sampai dia menyampaikan laporan SPT
ya, sampai wajib pajak ini menyampaikan, SPT ya. Nah, ketika wajib pajak telah menyampaikan SPT, ya, maka PPh Pasal 25 dihitung kembali, ya, dan berlaku surut mulai batas waktu penyampaian SPT. Ya, jadi ini di poin sebelumnya PPh 25 terakhir tahun pajak sebelumnya, aksara PPh 25-nya sama dengan Desember dan bersifat sementara, ya, sifatnya hanya sementara. Ya, karena memang belum ada dasar perhitungan lain. Nah, ketika wajib pajak telah menyampaikan SPT, maka P pasal 25-nya dihitung dan berlaku surut ke, misalnya dia wajib pajak badan, berarti berlaku surut untuk angsuran PPh pasal 25 bulan April. Ya, jadi meskipun dia sudah sampai di bulan Juni, kemudian dia store PPh pasal 25 berdasarkan SPT yang disampaikan terlambat pada bulan Juni, misalnya jumlahnya berbeda ya, kalau Desember misalnya 1 juta, kemudian bulan Juni dihitung 1.200.000, maka 1.200.000 itu berlaku mulai bulan April. Ya, setelah batas waktu ya, kan kalau batas waktu bulan April, maka dia membayar PPh 25 itu pada bulan Mei kan, gitu ya. Nah, bulan Mei itu kan dibayar untuk masa April. Ya, bulan Mei itu dibayar untuk masa April. Nah, maka dia mulai April. Jadi pada bulan April, Mei, maka dia harus membayar kekurangan sebesar 200.000. Oke ya, jadi ini dalam hal sebelum batas waktu penyampaian SPT dan terdapat perpanjangan masa penyampaian SPT. Kemudian apabila terdapat penerbitan surat ketetapan pajak, ya, apabila kantor pelayanan pajak menerbitkan SKP untuk tahun yang sebelumnya, jadi misalnya untuk tahun yang menjadi dasar ya, dasar perhitungan, maka angsuran PPh pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tersebut. Ya, dimulai pada masa berikutnya setelah terbit SKP. Ya, saya kira ini cukup jelas. Nah, kemudian bagaimana apabila terjadi penurunan usaha wajib pajak? Ya, terjadi penurunan usaha. Ya, tadi ya, jadi belum tentu sama ya. Misalnya terjadi penurunan, nah maka sesudah 3 bulan atau lebih berjalan tahun pajak, ya, kapan tuh 3 bulan? Eh, jadi Januari, Februari, Maret. Jadi sudah berjalan lebih dari 3 bulan. Ya. Kemudian wajib pajak ini dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang, gitu ya, PPh yang akan terutang kurang dari 75%. Ya, jadi kurang dari 75% dari PPh yang terutang yang menjadi dasar perhitungan PPh pasal 25. Ya, jadi ketika 3 bulan, ya, kemudian ternyata 3 bulan itu menunjukkan penurunan omset lebih dari 25% omsetnya ya, bebas ya dari mana cara menghitungnya ya. Nah, yang penting WP bisa menunjukkan itu berarti wajib pajak itu harus memberikan proyeksi perhitungan. Ya, misalnya ya kita asumsikan misalnya ini omsetnya turun. Biasanya 3 bulan pertama, ya misalnya biasanya 3 bulan pertama kalau di tahun lalu, ya misalnya omsetnya itu 75, misalnya 100 juta, gitu ya. Nah, tetapi pada sudah 3 bulan pertama pada tahun sekarang, itu ternyata baru mencapai 60 juta. Nah, itu kan katakanlah itu sudah ada penurunan lebih dari 75%, atau kurang dari, maaf, lebih dari 25%. Ya, sehingga PPh terutangnya, ya kalau kita ambil proporsional, gitu ya, kira-kira labanya juga akan, atau penghasilannya juga akan berturun lebih dari 25%. Ya, itu misalnya contoh ya, contoh cara perhitungan. Ya, silakan dari mana saja ya, dari laporan keuangan itu, nah itu bisa dijadikan dasar perhitungan. Nah, ini apabila menunjukkannya PPh terutang akan kurang dari 75% yang sudah ada yang tahun lalu, maka wajib pajak boleh mengajukan permohonan
ya untuk dilakukan pengurangan PPh pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak. Jadi begitu bulan April, bulan Maret kurang, bulan April langsung mengajukan, ya langsung mengajukan penurunan, gitu ya. Kemudian terbit bulan Mei, gitu ya. Maka mulai bulan Mei ya yang akan dibayar bulan Juni itu eh, apa boleh membayar PPh pasal 25 berdasarkan perhitungan yang baru. Ya, nah ini tapi karena sifatnya permohonan, ya tentu bisa saja bisa dikabulkan, bisa ditolak. Ya. Oke, jadi ini terjadi penurunan usaha wajib pajak. Kemudian yang selanjutnya wajib pajak OP tertentu. Nah, tadi berapa tarifnya OP tertentu adalah 0,75%. Ya. Wajib pajak orang pribadi yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha, yaitu perdagangan grosir eceran barang konsumsi. Oke, ya, jadi ini yang dimaksud dengan wajib pajak OP tertentu atau orang pribadi tertentu. Ya, jadi tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. Ya, jadi punya banyak restoran ya, tidak termasuk. Jadi ini hanya grosir eceran barang konsumsi. Ya, barang konsumsi adalah barang yang dijual kepada konsumen akhir. Jadi bukan pedagang besar. Ya, bukan dijual kepada pedagang lagi ya, tetapi langsung kepada konsumen akhir. Ya. Kemudian bersifat final bila tidak mempunyai usaha lain selain dari hasil toko dari usaha toko. Ya, jadi ini tarif 0,75% ini langsung bersifat final. Ya, apabila memang tidak ada usaha yang lain. Ya, jadi tidak perlu lagi melakukan perhitungan kalau sudah final tidak perlu melakukan perhitungan pajak penghasilan pada akhir tahun. Ya. Nah, tapi membuat laporan keuangan tetap harus, gitu ya. Tapi itu tidak lagi menjadi dasar untuk melakukan perhitungan pajak, ya, pajak badan atau pajak tahunan. Maaf ya, bukan badan ya, orang pribadi tahunan. Ya. Kemudian dalam hal terdapat pembayaran zakat atas penghasilan, ya zakat yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam. Ya ini juga bisa berlaku juga ya untuk yang agama lain. Kemudian kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Ya, jadi syaratnya harus dibayarkan kepada Basnas ya dimanapun ya setiap level ataupun lembaga amil zakat ya yang dimiliki oleh swasta. Ya, selama dia sudah disahkan oleh pemerintah. Jadi aksuran PPh pasal 25 ini dihitung dari penghasilan setelah dikurangi dengan zakat yang dibayarkan. Oke ya, jadi intinya hampir sama ya konsepnya dengan yang sebelum-sebelumnya ya intinya menyesuaikan dengan kondisi penghasilan yang akan diperoleh pada tahun dilakukannya angsuran PPh pasal 25. Nah, tadi yang dikecualikan ya yang tidak bisa dihitung dengan cara biasa itu yang pertama adalah perbankan. Ya, tadi ya di awal ya ada bank, ada wajib pajak baru, ya, ada BUMN, BUMD dan seterusnya. Nah, kalau perbankan itu dasarnya adalah laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK. Ya, jadi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan laba rugi pada awal tahun pajak sampai dengan masa pajak yang dilaporkan. Ya, jadi laporan keuangan. Oke ya, nah ini jadi dasarnya adalah laporan keuangan disampaikan ke OJK. Ya, nah jadi angsuran PPh bagi wajib pajak ini dihitung dengan biasa ya, tetap dengan menerapkan Undang-Undang PPh, perhitungannya sama ya dikurangi gitu ya, tetapi dasarnya bukan SPT tahun lalu, gitu ya, itu bukan SPT tahun lalu, tapi dasarnya adalah laporan keuangan yang disampaikan ke OJK. Ya biasanya disampaikan ke OJK itu adalah triwulan ya. Nah, jadi dia dasarnya adalah laporan keuangan triwulan tersebut. Maka kemudian dihitunglah pajak penghasilannya ya kemudian ya diterapkan tarif pasal 17. Ya, jadi itu intinya berbeda dasarnya ya dasarnya, tetapi
dari laporan keuangan yang 3 bulan itu dibuatlah kira-kira berapa penghasilan 1 tahun, kemudian dikurangi dulu ya dengan PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain, misalnya pasal 22 atau ya pasal yang lain lah ya. Ya, ini dikurangi dulu, kemudian pajak penghasilan sebagai pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal tahun pajak sampai dengan masa pajak sebelum masa pajak dilaporkan. Jadi ini adalah intinya dasarnya, ya dasarnya berbeda, bukan SPT tahun lalu, ya, tetapi yang usaha yang terdekat, gitu ya, yaitu berdasarkan laporan ke OJK. Kemudian perusahaan go public juga, ya. Nah, ini juga berdasarkan laporan 3 bulanan yang disampaikan ke OJK, ya, atau otoritas bursa, ya. Itu kan ada kewajiban, ya, mereka ada kewajiban untuk melaporkan, ya udah dari situ dihitungnya dengan menerapkan pasal 17, ya, kalau ada penghasilan dipotong atau dipungut dikurangkan dulu, ya, sama, yang itunya prosesnya sama, gitu ya, prosesnya sama. Ya, jadi itu untuk masuk bursa. Kalau untuk BUMN atau BUMD, yaitu berdasarkan rencana kerja anggaran, ya, RKAP, ya, rencana kerja anggaran pendapatan, ya, yang disampaikan atau yang disahkan oleh rapat pemegang saham, kemudian dikurangi dulu dengan pasal-pasal pemotongan dan pemungutan, ya, 22, 23, 24, ya, terus namanya dibagi 12. Ya, jadi ini RKAP ini, ya, ini harus disampaikan dulu ke Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP setempat, kantor pelayanan pajak setempat. Ya, itu BUMN. Kemudian wajib pajak baru, ya, bagaimana dengan wajib pajak baru? Nah, wajib pajak baru, ya, ini ada baru dalam rangka penggabungan, peleburan atau pengambil alihan usaha, ya, pada sisa tahun pajak berjalan. Ya, jadi kalau misalnya ini ada yang ternyata melakukan merger pada kan misalnya pada tahun 2020 berdasarkan tahun 2020, ya, kemudian bulan Oktober misalnya kemarin dilakukan merger, ya, dilakukan merger atau peleburan atau apa, spin off, ya, atau pengambil alihan apa, akuisisi. Nah, kemudian maka sisa tahun bulan apa, Oktober, November, Desember, gitu ya, itu ditetapkan sebesar penjumlahan angsuran PPh pasal 25 dari seluruh wajib pajak yang terkait sebelum penggabungan, peleburan atau pengambil alih usaha. Jadi intinya dia tidak boleh beda, ya, misalnya penggabungan. Penggabungan kan A plus B, ya. Nah, A angsuran PPh pasal 25 berapa? A angsurannya misalnya 10 juta, B 15 juta. Kemudian mereka merger atau gabung, alihan, ya kan intinya ini jadi satu, ya. Kalau penggabungan kan A plus B jadi C, gitu ya. Peleburan, penggabungan, ya, penggabungan, ya. Ya, kemudian ada peleburan, kemudian ada pengambil alihan. Kalau pengambil alihan berarti A mengambil alih B, jadi A, gitu ya. Nah, ini maka PPh pasal 25-nya adalah penjumlahan keduanya, gitu ya. Keduanya atau ketiganya atau keempatnya, ya, bisa saja kan lebih dari satu. Itu adalah penggabungan dari mereka yang berpartisipasi dalam penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan usaha. Oke, ya, jadi itu untuk dalam hal terjadi merger, ya. Kemudian angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak dalam pemekaran usaha, ya, spin off, ya. Jadi dari A kemudian sebagian unit usaha A dipisahkan menjadi A dan B. Ya, maka jumlah angsuran PPh pasal 25 untuk A dan B, ya, A dan B atau dipecah misalnya jadi lebih dari 2, ya, A, B, C misalnya, itu harus minimal sama. Ya, gitu ya. Jadi angsuran PPh untuk wajib pajak dalam rangka pemekaran usaha, jumlah angsuran PPh 25 untuk seluruh wajib pajak hasil pemekaran usaha ditetapkan sebesar angsuran PPh sebelum pemekaran.
ya. Jadi kalau sebelum pemekaran adalah 15 juta, kemudian dipecah menjadi 3 perusahaan, ya. Nah, sehingga intinya A, B, C itu harus totalnya sama dengan 15 juta. Ya, jadi itu adalah untuk yang terjadi pemekaran. Kemudian angsuran PPh pasal 25 sebagai dimaksud ayat yang sebelumnya ya, sebagai pemanggilan dihitung berdasarkan persentase nilai harta yang dialihkan. Nah, jadi ini bagaimana menentukan A berapa, B berapa, C berapa. Ya, nah itu berdasarkan persentase jumlah yang dialihkan, harta yang dialihkan. Ya, jadi misalnya 100% yang 25% dimekarkan, yang dipindahkan ya ke perusahaan baru sebesar 25%. Nah, maka A 25%-nya, A 75%-nya, B 25%-nya. Ya, jadi dibagi saja, gitu ya, pro rata dengan nilai harta yang dialihkan. Kemudian angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak baru yang merupakan hasil perubahan bentuk badan usaha pada tahun pajak berjalan ditetapkan sebesar angsuran pajak penghasilan pasal 25 bulan terakhir sebelum terjadinya perubahan bentuk usaha. Ya, jadi perubahan bentuk ya, mungkin perubahan nama atau apa yang lain ya. Nah, itu ya minimal dia harus sama. Ya kan hanya perubahan itu ya bentuk ya. Kemudian dalam hal wajib pajak baru sebagaimana dimaksud pasal ya sebelumnya ya, merupakan wajib pajak baru hasil penggabungan pengalihan usaha dan atau pemegang usaha penghitungan angsuran PPh pasal 25 mengikuti ketentuan oke ya. Kemudian kalau selain yang ada di sini ya, selain apa 1, 2, 3 ya, ini selain 3 hal di atas, maka PPh pasal 25 pada tahun berjalan adalah ya, jadi kalau tidak memenuhi kriteria ini ya PPh ya sebelum-sebelumnya ya. Nah, maka PPh pasal 25-nya 0 ya. Jadi tidak ada angsuran. Oke ya, saya kira itu untuk PPh pasal 25 ya. Barangkali ada pertanyaan, yang lainnya ini hanya contoh ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke PPh pasal atau PPh final ya, PPh pasal 4 ayat 2. Ya, PPh final ya, atau pajak penghasilan final ya. Landasan hukumnya ini adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ya. Apa yang dimaksud dengan pajak penghasilan final? Ya, pajak yang terutang dan dibayar, pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Jadi ketika ketika penghasilannya diterima, ya itu pajaknya terutang pada saat itu. Ya, beda dengan tadi ya. Kalau tadi kan penghasilan, kita terima penghasilan, ya nanti terutangnya pada akhir masa pajak, tahun pajak. Ya, terima penghasilan, misalnya saya jualan, ya jualan apa katakanlah jualan garmen, ya jualan, kemudian nanti sudah dapat penghasilan, nanti terutangnya kan nanti, ya terutangnya adalah nanti pada akhir tahun pajak, ya paling PPh pasal 25 yang masih bersifat sementara. Nah, tetapi PPh terutang ini pajak terutang dan dibayarkan seketika pada saat itu, pada saat penghasilan itu diterima.
Jadi dipotong juga atau tidak mesti dipotong ya, tetapi pada saat itu selesai kewajiban pajaknya pada saat itu. Ya, kalaupun tidak dipotong ya berarti harus sudah dibayarkan. Ya, atau dibayar sendiri, bisa dipotong, bisa dibayar sendiri. Ya, jadi seketika penghasilan tersebut diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain yang ditentukan. Ya, jadi adanya pemotongan. Ya, tapi bisa juga dalam hal tertentu itu dibayar sendiri. Misalnya pemberi penghasilannya bukan pemotong pajak. Ya, misalnya ini dalam hal ya contoh misalnya ya penyewaan properti, yang memiliki properti adalah apa? Adalah orang pribadi, gitu ya. Nah, sewa menyewa orang pribadi, gitu ya. Yang menyewa orang pribadi, yang menyewa orang pribadi kan berarti dia tidak bisa bukan pemotong pajak. Ketika dia membayarkan sewa, dia tidak bisa melakukan pemotongan pajak. Tetapi bagi penerima, ya bagi penerima ini tetap bisa sebagai penghasilan final, ya selama yang harusnya dipotong pihak lain, kemudian dia dilakukan setoran sendiri dan dilaporkan sebagai PPh pasal 4 ayat 2. Ya, jadi ini bisa pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan atau pihak lain. Ya. Ketika dilakukan penghitungan pajak berutang di akhir tahun, ya penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan. Ya, kewajiban pajaknya dianggap telah selesai pada saat terjadinya pemotongan. Ya, jadi kalau mungkin masih ingat ya, kemarin waktu kita belajar pajak penghasilan umum, ada berapa jenis penghasilan? Ada penghasilan yang objek pajak, ya. Objek pajak itu ada apa? Ada yang objek pajak dan bukan objek pajak. Ya, yang objek pajak ada juga yang bersifat final. Jadi objek pajak bukan objek pajak, pajak penghasilan yang objek pajak tapi bersifat final. Ya, jadi paling tidak ada tiga kelompok. Ya. Nah, inilah di sinilah yang bersifat final. Nah, sehingga apa? Dilakukan koreksi fiskal. Ya, kalau masih ingat ya, pajak penghasilan pada akhir tahun. Oke, kemudian ada yang kalau berdasarkan penghasilan itu kan revenue dikurangi expense, ya pendapatan dikurangi dengan beban. Itu adalah penghasilan, ya, atau laba bersih, income, gitu ya. Nah, sementara ini income-nya nggak tahu berapa, tetapi kemudian dia dikenakan PPh final, ya biasanya ngitungnya berdasarkan nilai pendapatannya kan, bukan pendapatan kotor, bukan dari pendapatan bersih. Ya, pendapatan bersihnya belum tahu, ya belum ketahuan. Nah, tapi langsung dipotong dari pendapatan kotor. Ya, ini kan sebenarnya karena bisa saja sebenarnya dia mengalami kerugian, kan gitu ya. Bisa saja dia mengalami kerugian. Ya, padahal penghasilan itu harusnya berasal dari laba kan gitu ya, penghasilan. Ya, nah tapi mungkin ini ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya, yang pertama adalah karena kesederhanaan pemotong. Ya, jadi adanya kesederhanaan memudahkan, gitu ya, kira-kira begitu ya. Ya, ini memudahkan. Jadi misalnya kalau kita misalnya mengikuti ya sekarang ada pajak final untuk mereka yang usahanya tergolong UMKM. Ya, dikenakan udah final pokoknya 0,5% dari omset. Gitu ya, 0,5% dari omset. Nah, ini adalah untuk kesederhanaan pemotongan dan mengurangi beban administratif. Ya, mungkin UMKM ini ya ada keterbatasan di dalam membuat laporan keuangan. Menghitung laba dia nggak tahu, data-datanya mungkin ya tidak lengkap. Ya, misalnya mereka yang berjualan, ya tidak semua mereka jualannya menggunakan nota.
gitu ya, mungkin beli gitu ya, bukti-buktinya tidak ada, gitu ya, bukti pembelian, bukti dan sebagainya ya, sehingga yang paling mudah ya sudah dari, omset itu misalnya ya, misalnya contoh untuk, PPh final bagi, UMKM. Ya, nah, karena adanya beberapa keterbatasan-keterbatasan, sehingga lebih efisien gitu ya apabila dilakukan, eee, pemotongan dengan model PPh final. Ya, jadi kesederhanaan pemotongan, kemudian pengurangan beban administratif ya, jadi, nggak sanggup dia untuk menanggung biayanya gitu ya, pajak juga mungkin pengawasannya jadi lebih sulit gitu ya, atau banyak gitu ya. Kemudian pemerataan pengenaan pajak ya, dikenakan PPh final ya, kalau misalnya untuk properti gitu ya, biasanya properti misalnya dimiliki oleh, mereka yang, katakanlah menengah ke atas gitu ya, maka, eee, untuk mengurangi, kerumitan misalnya ya, atau untuk menyederhanakan ya di dalam menghitung penghasilannya, sudah dikenakan PPh final. Jadi pasti, eee, ter apa, ter pajaknya itu akan masuk ke kas negara. Ya, kemudian ada dorongan pengembangan investasi dan tabungan, yaitu tadi ya, jadi misalnya, eee, kalau tabungan dan investasi kan deposito, sukuk gitu ya, itu dikenakan PPh final atas hasilnya. Ya, bunga atau bagi hasil atau margin itu dikenakan, PPh final, sehingga, wajib pajak tidak perlu lagi, rumit lah gitu ya di dalam melakukan, administrasi pajak yang bersangkutan. Ya, kemudian dalam perkembangan, ekonomi ya, ini tentu, memudahkan tetapi juga terdapat kepastian di dalam penerimaan negara. Nah, kemudian, pengaturan ya, PPh pasal 4 ayat 2 ini ada di atau dasarnya ada di PPh pasal 4 ayat 2 atau juga berdasarkan peraturan-peraturan pelaksana lain. Ya, ini misalnya, eee, ya dasar hukumnya adalah PPh pasal 4 ayat 2 ya, seperti, UMKM itu kan ya intinya dia dimasukkan ke final, tapi dasarnya apa? Dasarnya dari peraturan yang lain ya, dari, peraturan pemerintah. Ya, jadi ini misalnya, kalau ini berdasarkan undang-undang ya, ya terlihat di pasal 4 ayat 2-nya, bunga deposito, tabungan, dan diskonto ya, yang konvensional maupun syariah ya, yang syariah juga ya, ini dikenakan PPh final, kemudian bunga obligasi ya, atau sukuk dan surat utang negara, kemudian bunga simpanan koperasi bagi wajib pajak orang pribadi, hadiah undangan, hadiah undian maaf ya, hadiah undian, kemudian transaksi saham dan sekuritas lainnya. Ya, transaksi saham yang di bursa, bursa efek itu, ya kita melakukan transaksi itu, dikenakan, PPh final. Ya langsung dipotong ya, sekian persen. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pengalihan penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura. Ya, jadi pengalihan penyertaan modal, yaitu dikenakan PPh final. Ya, karena, mungkin itu kan ada keuntungan ya, penyertaan modal ya. Jadi kalau modal ventura kan menyertakan modal kepada perusahaan nasabahnya, kemudian misalnya 5 tahun kemudian ya dialihkan atau dikembalikan lah gitu ya, gitu ya. Nah, itu dikenakan PPh final. Ini mungkin cek juga ya masa berlakunya ya. Oke, kemudian ya, jadi ini, pengalihan, penyertaan modal dari perusahaan ventura, modal ventura ya. Kemudian pengalihan hak atas tanah dan bangunan ya, properti ya. Jadi perusahaan pengembang gitu ya. Nah, itu perusahaannya itu, kenakan PPh final ya. Perusahaan properti itu juga pokoknya dia penjual rumah tuh kepada kepada
pada ini ya nasabah ya, ini dikenakan PPh final ya. Jadi kalau hanya itu usahanya ya berarti perusahaannya itu relatif lebih ini ya, lebih pembayaran pajaknya ya tidak perlu menggunakan lagi laporan laba. Kemudian persewaan tanah dan atau bangunan ya, itu persewaan properti itu juga dikenakan PPh final. Kemudian usaha jasa konstruksi dan real estate ya, usaha jasa konstruksi ya, kontraktor dan ini real estate ya, atau pengembang. Ini adalah transaksi-transaksi yang dikenakan PPh final. Kemudian bunga dan hadiah ya, PPh bunga dan hadiah ini dikenakan pasal 4 ayat 2 ya, dalam hal bunga tabungan, obligasi ya, kemudian hadiah adalah hadiah undian. Ya, jadi sebagai perbandingan ya, kalau PPh 21 itu dikenakan ya hadiah non undian diterima wajib pajak orang pribadi. Ya, kalau 23 itu diterima oleh badan ya, wajib pajak dalam negeri ya, bunga atau hadiah ya. Kemudian kalau luar negeri berarti bunga dan hadiah yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Kemudian berdasarkan peraturan ya, ini sebenarnya dividen ya. Kalau dividen itu kan di pasal 23 ya, adanya pasal 23. Nah, tetapi ini ada pengkhususan untuk dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2000, nomor 19 tahun 2019. Ya, ini dividen yang diterima oleh orang pribadi ini dikenakan PPh final ya sebesar 10%. Ya, ada juga pernah diberlakukan PPh final dari transaksi derivatif ya, tapi sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi dividen bagi orang pribadi final ya. Kemudian bunga deposito ini tarifnya adalah 20%. Ya, jadi kalau ada tabungan, kita bisa lihat ya ada bagi hasil atau ya, nah itu adalah objek PPh final. Kemudian tarifnya adalah tarif PPh finalnya adalah 20%. Ya. Kalau wajib pajak luar negeri ya ini 20% atau sesuai dengan tarif perjanjian penghindaran pajak berganda. Ya, ini tapi kalau tidak ada persyaratan ya, tidak terpenuhi persyaratannya maka dia akan dikenakan 20%. Wajib pajak orang pribadi berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi. Ya, jadi ini kalau misalnya dia punya deposito yang ya, tapi dia berpenghasilan rendah, nah, dia bisa minta dikembalikan. Ya, bunga deposito ini pemotong, penyetor, dan pelapor ya tentu saja adalah pihak yang membayarkan bunga dan diskonto. Ya, saya kira ini cukup jelas. Kemudian bunga deposito, tabungan, dan diskonto dikecualikan dari objek pemotongan. Ya, jadi ini dikecualikan dari objek pemotongan ini ya PPh final ya apabila bunga dan diskonto atas tabungan yang jumlah tabungannya itu paling tinggi 7,5 juta. Ya, jadi kalau misalnya di bawah 7,5 juta atau 7,5 ke bawah, nah maka itu bunganya tidak dipotong pajak. Ya, tapi ini dalam prakteknya itu kalau pernah mencapai 7,5, meskipun turun lagi ini sudah dianggap 7,5 ya. Gitu ya. Jadi mungkin misalnya Januari, Februari ya nggak kena potong pajak ya. Tapi kemudian bulan Juli misalnya ada pemasukan tambahan, jadilah jumlahnya menjadi di atas 7,5 juta saldonya. Nah, ini langsung setelah itu kena. Dan bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang luar negeri, ya bunga dan diskonto
ya yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Ya, itu dia. Ya, jadi itu dari dana pensiun tidak. Kemudian bunga tabungan dalam rangka kepemilikan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana berikut KP siap bangun. Ya, ini juga tidak dikenakan. Ya, ini misalnya Bank X memiliki 3 produk deposito, produk A bagi perorangan, produk B bagi perusahaan, produk C bagi ekspatriat. Ya. Secara rata-rata tertimbang berapa PPh final yang harus dipotong. Ya, Bank X, ya bagaimana penjumlahan. Ya, penjumlahan dosanya. Ini yang dipotong berarti 20% kali rata-rata ya, rata-rata tertimbang. Ya, masing-masing produk ya, produk A, produk B, dan produk C 40, 50, 60 kali 7% kali totalnya adalah rata-rata tertimbangnya 87.500. Ya. Bunga obligasi atau surat utang negara dan surat utang negara, surat obligasi negara, surat perbendaharaan negara, dan surat utang bertempo lebih dari 12 bulan. Ya, ini tarifnya adalah 15% dari jumlah bruto. Jadi terima bunga langsung dipotong 15%. Kalau yang menerima wajib pajak luar negeri langsung dipotong 20% atau sesuai tarif P3. Ya, dasar pengenaannya adalah bunga obligasi per kupon, ya, bunga obligasinya, kemudian diskonto obligasi per kupon dan diskonto obligasi tanpa kupon. Ya, pemotong penyetor ya jelas adalah penerbit obligasi dan perusahaan yang membayarkan tadi ya bunga ataupun ya, atau yang membayarkan diskonto. Kemudian pengecualiannya adalah bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan Menteri Keuangan. Ya, jadi kalau penerimanya bunga tersebut adalah dana pensiun yang sudah disahkan oleh Menteri Keuangan, maka dia tidak dipotong PPh final. Ya, bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank di luar negeri. Jadi kalau penerimanya adalah bank, ya tidak dipotong. Ya, karena itu adalah merupakan penghasilan utama ya dari perbankan. Ya. Oke, ketentuan khusus untuk bunga obligasi dan surat utang negara, tarif atas bunga dan diskonto yang diterima dari reksadana yang terdaftar di Bapepam LK atau OJK sekarang adalah 0% untuk 2009, ya 5%, nah ini 15% untuk 2014 dan seterusnya sampai sekarang. Ini sudah cukup lama peraturannya sudah nggak relevan yang lain ya, 0,5% sudah nggak relevan. Karena sudah melampaui juga dari 5 tahun ya. Terus bunga simpanan koperasi, bunga simpanan tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian sisa hasil usaha. Ya, jadi bunga simpanan tabungan ya, tabungan di koperasi, dasar pengenaan adalah 0% dari jumlah bruto untuk nominal 0 sampai 240.000 per bulan. Itu kita nabung di koperasi, kemudian hasil bunganya atau bagi hasilnya 240.000. Kira-kira berapa nih tabungannya? Berapa? Mungkin ratusan juta ya. Ya, jadi ini dasar pengenaan pajaknya 10% dari jumlah bruto untuk nominal yang melebihi 240.000 per bulan. Jadi kalau terima bunga atau terima bagi hasil 250.000 misalnya, nah itu langsung dikenakan tarif 10%. Ya, pemotong, penyetor, dan pelapor adalah koperasi yang membayarkan bunga. Ya, ini kata-kata ini contoh ya bunga 25%. Ya, itu bisa dilihat ya. Kemudian hadiah undian
hadiah diberikan melalui cara undian dengan bentuk apapun, pajaknya adalah atau PPh-nya adalah 25% dari jumlah bruto atau nilai pasar atas natura. Jadi kalau dikasih nih berhadiah mobil gitu ya, berhadiah motor, nah maka itu dipotong 25% ya berdasarkan nilai pasar dari kendaraan tersebut. Ya, makanya kadang-kadang dapat hadiah tapi harus bayar dulu karena pajak tidak ditanggung penyelenggara, ya, pajak ditanggung penerima hadiah. Kemudian saat akhir bulan yang dibayarkan adalah hadiah, ya oke ya, dibayarkan hadiah atau saat penyerahan hadiah. Jadi saat berutangnya ya minimal di akhir bulan dia harus catat ya terutang ya. Jadi setelah penyerahan maka dia sudah terutang pada akhir bulan. Kemudian hadiah undian penyelenggaranya bisa orang pribadi, badan, panitiaan, organisasi, penyelenggara lain tanpa kecuali. Atas hadiah yang ketentuan khusus ya, atas hadiah bernilai paling tidak 5 juta wajib dibuatkan bukti pemotongan. Gitu ya. Jadi kalau mungkin penerima hadiahnya banyak, nah yang 5 juta saja, yang 5 juta ke atas yang wajib dibuatkan bukti pemotongan. Ya, kalau misalnya ada yang kurang dari itu tapi dia butuh boleh minta. Gitu ya. Itu kan pelayanan. Kemudian atas hadiah yang bernilai kurang dari 5 juta wajib dibuatkan daftar nominatif. Gitu. Jadi kalau menerima hadiah nilainya bernilai kurang dari 5 juta wajib dibuatkan daftar nominatif. Transaksi saham ya adalah transaksi jual beli atas saham di bursa. Jadi kalau jual beli sahamnya tidak di bursa, tidak ada tidak terutang PPh final. Ya, jadi misalnya kalau di bursa kan jelas itu yang diperdagangkan di bursa efek ya. Tapi kalau misalnya kita masuk kepada perusahaan atau membeli sahamnya teman tapi langsung transaksinya tidak melalui bursa, ya itu tidak termasuk dalam cakupan. Ya, tarifnya adalah 0,1% dari bruto transaksi. Ya, jadi ada bruto transaksi penjualnya kena PPh final 0,1%. Ya, kemudian tambahan 0,5% dari nilai jual atas penjualan saham sendiri. Oke ya. Nah, jadi kalau saham sendiri ada tambahan tarif ya, 0,5%. Jadi total 0, ya kenapa? Karena biasanya saham sendiri ya mungkin apa capital gain-nya besar ya sebagai saham sendiri ya. Jadi mungkin pemerintah untuk keadilan dia akan memungut tambahan. Ya, pemotong, penyetor, dan pelapor adalah perantara pedagang efek dalam atas setiap transaksi atau dibayarkan sendiri oleh emiten ya atas penjualan saham sendiri. Kemudian eh, transaksi saham ya orang pribadi atau badan yang tercantum namanya dalam daftar pemegang saham PT atau anggaran di dasar PT sebelum mendaftarkan kepada Bapepam atau OJK ya. Ya pengusaha pendiri ya, atau wajib pada badan saham. Kemudian OP atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui warisan hibah secara lain. Gitu ya. Kemudian pengalihan penyetoran modal oleh perusahaan modal ventura tarifnya adalah 0,1%. Ya. Syarat perusahaan pasang usaha peredaran bersih tahunnya tidak melebihi 5 miliar. Jadi kalau 5 ya, ya jadi ini hanya untuk yang ini ya, yang kecil lah gitu ya, menengah. Saham tidak diperdagangkan di bursa efek. Ya, jadi ini batasan kecil dan menengah yaitu peredaran usahanya, peredaran usaha ya per tahun tidak melebihi 5 miliar. Pengalihan hak atas tanah dan bangunan itu bisa
Pengertian pengalihan tukar-menukar termasuk islah, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyitaan hak, ya, eee, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pembangunan, baik memerlukan persyaratan khusus maupun tidak, atau dengan pihak selain pemerintah. Kemudian bentuk, pengalihan bisa warisan, bisa sewa dengan hak opsi, bisa sell and leaseback, penyetoran modal, ya, inbrank ya, penyetoran modal, dan pengalihan sehubungan dengan, eee, apa namanya, bangun guna serah, penggabungan peleburan, ya, pembubaran badan hukum, putusan pengadilan. Dan tarif dan dasar adalah sebesar 2,5%. Ya, itu baru 2 tahun ya, 3 tahun sebelumnya itu ya termasuk sebelumnya 5% ya dari jumlah bruto. Nilai tertinggi antara nilai berdasarkan akta pengalihan atau NJOP. Ya, mana nilai yang tertinggi. Jadi kalau misalnya NJOP-nya 100.000 per meter, ya kemudian kita beli dengan harga 120.000, ya. Nah ini berarti dikenakan atas 120.000, ya, nilai tertinggi antara NJOP dan transaksi atau nilai pengalihan ya. Ya, jadi atas 120. Nilai berdasarkan keputusan pejabat bersangkutan untuk pengalihan kepada pemerintah. Oke. Nilai berdasarkan risalah lelang untuk pengalihan sesuai dengan peraturan lelang. Pengecualian untuk pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah sakit sederhana berlaku tarif 1% dari jumlah bruto pengalihannya. Jadi kalau misalnya dia pembeli rumahnya ini adalah pembeli rumahnya ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah atau memenuhi kriteria untuk membeli RS atau RSS, maka PPh-nya hanya 1%. Baik ya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, ya, OP berpenghasilan di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas tanah dan bangunan lebih kecil dari 60 juta tidak dipecah-pecah. Ya, jadi kalau tidak dilakukan pemotongan itu kalau jumlahnya sampai dengan 60 juta. Ya, di 60 juta pun ini menjadi pengurang ya sebenarnya di pembayaran 2,5% ini ya. Nah, ini juga dia menjadi pengurang. OP atau badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah, oke. OP yang mengalihkan hak melalui hibah kepada keluarga saudara dan dalam segaris keturunan lurus 1 derajat. Jadi ngasih dari orang tua ke anak, dari anak ke orang tua, yaitu tidak dikenakan atau ya pengalihan ini tidak dikenakan PPh. Orang atau OP atau BPD mengalihkan hak melalui hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, dan OP yang menjalankan UMKM. Oke, ya, jadi ini kalau pengalihan dari sumbangan lah, ini kan mengalihkan dihibahkan kepada badan keagamaan ya, misalnya wakaf ke masjid, wakaf ke atau dihibahkan ke lembaga sosial, lembaga pendidikan ya. Pengalihan melalui waris, ya ini juga dikecualikan dari PPh. Kemudian orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak. Ya, dia bukan subjek pajak. Pemotong penyetor bendaharawan negara untuk bendaharawan negara ya, pemotong penyetornya adalah dan melapornya adalah bendaharawan negara untuk pengalihan kepada pemerintah. Kantor lelang negara untuk pengalihan melalui lelang ya, kantor lelang negara. Wajib pajak melakukan penyetoran sendiri untuk pengalihan selain melakukan kedua cara di atas. Jadi kalau tidak ada yang memotong ya setor sendiri gitu ya, tadi seperti saya sampaikan. Jadi kalau tidak ada yang memotong ya kita harus setor sendiri. Ya, ketentuan lain, atas sewa dengan hak opsi lessor dikenai sebesar 5%. Sell and leaseback 5%, residual value 5%, dan 5% dari penalti.
Di atas pengalihan dan berangka penggabungan peleburan tidak dikenai PPh, ya jadi kalau tadi yang merger itu segala macam itu tidak. Pengalihan tanah dan bangunan milik pemerintah tidak dikenai pajak. Persewaan, ya tarifnya adalah 10% dari nilai kontrak. Ya ini tipe persewaan. Ya dipotong oleh penyewa, disosialisasi oleh yang oleh yang menyewakan. Dan jasa konstruksi, ya jasa konstruksi ini tarifnya 15 ini ya, tarifnya adalah ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa WP berkualifikasi usaha kecil dan memiliki nilai pengadaan hingga 1 M. Jadi kalau nilai pengadaannya di bawah 1 M ke bawah, ya ini ada ketentuan khusus. Ya. Berlaku tarif pajak yang bersifat final. Ini tarifnya ya 4% dari jumlah bruto untuk kegiatan perencanaan, 2% kegiatan pelaksanaan konstruksi, dan 4% untuk pengawasan. Ya, jadi ini tarif PPh finalnya. Ya. Terus jasa konstruksi ya 2% kualifikasi untuk pelaksana konstruksi, ya 2% kualifikasi kecil, 3-4% tidak memiliki kualifikasi usaha, 3% memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil. Sedangkan untuk pengawasan tarifnya adalah 4% dan 6%. Ya 4% untuk wajib pajak yang memiliki kualifikasi usaha, 6% untuk yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Pemotong dipotong oleh pengguna jasa, disubsidi oleh penyedia jasa. Ya, ini contoh. Kemudian ini dividen, ya dividen final 10%. Ya, dikenakan PPh final sebesar 10%. Kalau nggak dipotong berarti bayar sendiri. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk dua materi pada hari ini, yaitu PPh pasal 25 dan PPh final. Belum ada, Pak. Ada ya? Kalau nggak ada, berarti saya baik ya, kalau tidak ada, saya cukupkan saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini.